warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Saya Rusmini dari SD Negeri 26 Pangkal Pinang. Saya Rian Hairminarti dari SMP Negeri 10 Pangkal Pinang. Dan saya sendiri, Ernawati dari SMA Negeri 3 Kota Pangkal Pinang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rian. Selamat pagi Bu Erna. Apa kabar Bu Rian hari ini? Alhamdulillah baik. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat, yaitu observer. Nah, yang akan melihat proses coaching Ibu Rian sebagai coach dan Ibu Rusmini sebagai coachee. Nah, di sini sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait tentang rubrik penilaian. Nah, nanti di dalam rubrik penilaian ini yang akan saya nilai dalam observasinya itu adalah penilaian di mana Ibu harus sudah memiliki prinsip seorang coach. Nah, prinsip seorang coach di sini adalah kemitraan. Kemitraan ya Bu ya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dan tentunya Ibu juga sudah harus memiliki kompetensi coaching. Nah, yaitu meliputi yang pertama adalah present, di mana present ini kehadiran penuh. Kemudian Ibu harus bisa mendengarkan aktif. Dan selanjutnya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya pertanyaan berbobot ini harus dengan teknik bahasa. Nah, di sini proses coaching ini saya berharap Ibu bisa menerapkan alur tirta itu sendiri, di mana alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi dari masalah, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan untuk penilaian saya ketika saya menilai Ibu melaksanakan proses coachingnya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah bisa memahaminya? Oke, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya nih, sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Rian? Boleh. Oke, nah di sini untuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa? Kompetensinya itu kompetensi inti coaching yang mana ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Dalam proses coaching nanti itu saya akan mengembangkan dua kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua kompetensi mendengarkan aktif. Oke, ya. Jadi ada dua kompetensi Bu ya. Oke, sebelumnya Bu ya. Nah, luar biasa loh Ibu Rian ya. Ibu di sini kompetensi inti coachingnya itu adalah present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Nah, dari dua kompetensi ini ya Ibu ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik nanti Ibu Rian mau kembangkan? Saya memilih untuk mengambil kompetensi mendengarkan aktif karena di situ saya rasa nanti saya akan bisa menggali pertanyaan-pertanyaan
coaching agar dia bisa mengambil solusi dari apa yang akan saya sampaikan. Oke, luar biasa Ibu Rian, mendengarkan aktif dan present, kehadiran penuh itu merupakan kompetensi inti dari coaching. Nah, di sini menurut Ibu Rian sendiri, bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang nanti Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baiklah Bu, dalam proses coaching nanti itu saya akan mengambil kompetensi mendengarkan aktif, di mana nanti saya bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coaches sehingga semuanya bisa tergali seperti itu. Oke, memang benar Ibu Rian, kalau kita mendengarkan aktif adalah salah satu kuncinya agar bisa kita menggali hal-hal dari coaching seperti ide-ide. Nah, di sini untuk pertanyaan terakhir ya Bu Rian ya. Nah, perihal indikator ketercapaian, pasti menurut Ibu Rian punya yang namanya tolak ukur nih. Bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam proses coaching nanti itu adalah menerapkan algoritma dengan sistem atau tahapan yang runtut sehingga nanti bisa menggali ide-ide dari coach tersebut, dan tentunya nanti juga coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke Ibu Rian, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses yang meliputi alur cerita bisa menumbuhkan ide-ide dari coach itu sendiri dalam menemukan solusi permasalahan yang ditemui. Nah, di sini silakan Ibu memulai percakapan dengan coach. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan seperti di percakapan yang akan dimulai. Baik, terima kasih Bu. Oke, apakah Ibu Rian sudah siap? Siap Bu. Silakan dimulai percakapan coachingnya dengan Ibu Rusmini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rian. Selamat siang Bu Mini. Selamat siang juga, Bu Rian. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Rian, kabar saya baik. Cuman ada beberapa kendala nih saya, Bu Rian. Baik Bu, kira-kira kalau Bu Mini tidak keberatan, apa sih yang mengganggu Bu Mini ini? Kalau boleh diceritakan. Begini Bu Rian ya, saya kan sekarang mengajar di kelas 4 Bu Rian ya, baru beberapa bulan ini. Tapi ada satu murid saya nih Bu Rian, yang sudah saya lihat kalau setiap hari Senin itu dia tidak masuk sekolah Bu Rian. Baik, jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini itu ada beberapa murid yang beberapa kali tidak masuk sekolah ya Bu ya. Betul. Baik, kira-kira menurut Ibu Mini sendiri nih, mungkin dari hasil pantauan Ibu, apa sih yang menyebabkan anak ini tidak masuk dalam pembelajaran Ibu? Iya Bu, di sini kan pertama saya bertanya kepada temannya nih, kenapa temannya tidak masuk, apakah sakit? Tetapi tidak, teman-temannya juga tidak tahu. Kemudian saya tanya nih pada anak itu, saya panggil ya, kemudian ya tadi saya panggil ya, kenapa kamu tidak masuk Senin kemarin? Dia diam saja Bu yang tidak mau menjawab. Jadi kan saya bingung bagaimana menyelesaikannya. Nah ini yang menjadi beban pikiran saya itu Bu ya. Oke. Baik, mungkin ada yang menjadi penyebab ya Bu, mengapa anak ini bisa melakukan hal seperti itu. Betul. Dari teman atau wali kelasnya sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu penyebabnya? Iya Bu, jadi kemudian saya bertanyalah kepada wali kelas 3 yang kemarin ya Bu ya, kenapa sih anak ini kok setiap hari Senin itu tidak masuk ya. Terus wali kelas itu menjawab begini katanya, dia itu adalah siswa yang hanya menyukai beberapa pelajaran saja Bu. Dia istilahnya kalau pelajaran lain itu tidak begitu dia sukai, seperti itu sih kata teman
wali kelas 3 dulu ya Bu ya. Baik, kalau boleh tahu itu dalam pelajaran apa ya Bu? Anak ini Bu yang paling dia sukai itu menurut wali kelasnya itu pada pelajaran seni budaya, kemudian dan PJOK. Dan bahkan kata wali kelas 3 sebelumnya itu anak ini bahkan ikut lomba Bu menari gitu ya, dan dapat juara ketiga Bu kemarin di tingkat kotanya gitu. Oke. Berarti ada yang aneh di sini ya Bu ya? Iya betul, ada ya betul. Untuk pelajaran seni budaya dia suka, tapi untuk pelajaran yang lain dia kurang aktif. Iya. Dan menurut Ibu sendiri nih, penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya ya Bu ya, mungkin anak ini kan suka bergerak ya Bu ya. Iya. Berarti kan di sini dia suka menyanyi, kemudian olahraga ya. Berarti di sini dia tidak suka pelajaran saya atau strategi saya mungkin ya Bu ya. Nah, berdasarkan analisa yang sudah Ibu Mini sebutkan tadi, kira-kira penyebab masalah ini apa? Sepertinya strategi saya Bu. Nah, sudah kita tahu nih Bu penyebabnya. Kira-kira setelah mengetahui penyebab ini, solusi atau sesuatu yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Sepertinya Bu ya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Itu strategi saya rencananya. Wah, menarik sekali itu Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul Bu, karena kan pembelajaran berdiferensiasi ini salah satunya gaya belajar kinestetik ya Bu ya. Jadi nanti saya berharap anak ini pelajaran kinestetik itu tidak hanya dia dapatkan dari seni budaya atau olahraga, tapi juga di pelajaran saya ya bisa dilakukan dengan gaya belajar kinestetik seperti itu. Oke. Baik, itu solusi yang tepat untuk mewadahi segala kebutuhan dan kodrat anak yang berbeda-beda ya Bu. Iya betul. Dengan memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sangat bagus sekali, dan jika diambil skala Ibu dari angka 1 sampai 10, maka Ibu berada di posisi yang mana? Kalau berdasarkan skala angka Bu, insya Allah saya bisa di skala 8 Bu. Oke. Baik sekali itu Bu. Sekarang apa kekuatan Ibu sehingga Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu ya, saya yakin nih saya bisa mengakomodasi gaya belajar anak yang suka kinestetik tadi Bu, seperti itu. Oke, mantap sekali itu Bu. Ya. Namun dalam mewujudkan strategi tersebut, di sini apa komitmen Ibu dan dukungan yang Ibu perlukan agar terlaksana secara berkelanjutan? Ya Bu, nanti yang pertama tentunya saya juga akan menyiapkan modul ya Bu ya, modul berdiferensiasi yang mencakup gaya belajar kinestetik, dan juga saya akan browsing tentang pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube, kemudian saya ikut webinar, kemudian juga saya bisa bertanya kepada rekan atau teman lain yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, atau bertanya kepada kepala sekolah, karena kebetulan kepala sekolah saya juga mantan guru penggerak gitu kan. Jadi saya rasa tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi kalau saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke, baik. Terkait komitmen dan dukungan yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu saya berharap agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu. Ya. Nah, terkait tindak lanjutnya nih, misalnya dari komitmen Ibu mungkin ada yang tidak sesuai nantinya dengan target, maka tindak lanjut apa yang akan Ibu Mini lakukan? Saya akan berkoordinasi yang pertama tentunya dengan kepala sekolah, kemudian dengan wali kelas 3 yang sebelumnya. Jadi hal itu yang pertama saya lakukan, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas 3 sebelumnya. Ya, memang dukungan dari berbagai pihak dan kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya. Jadi untuk menunjang kita sebagai guru, karena di sekolah juga ada guru mapel dan kepala sekolah yang menunjang aktivitas kita. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya dengan berbagai pikiran atau ganjalan,
kemudian adanya siswa yang kurang aktif. Sekarang Ibu sudah menemukan solusinya. Kira-kira menurut Ibu, bagaimana diskusi yang sedang kita lakukan hari ini? Luar biasa sekali ya Bu Riana. Alhamdulillah dari diskusi ini Bu, saya mendapatkan pencerahan. Akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan tinggal nanti saya melakukan eksekusinya Bu. Ya, Alhamdulillah. Amin ya. Saya juga mendoakan agar proses pembelajaran Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau berbagi cerita dengan saya. Iya Bu, ya saya yang lebih berterima kasih Bu, karena Ibu sudah mau mendengar cerita saya, sehingga hari ini saya langsung mendapatkan solusinya Bu. Oke, baiklah. Ada yang Ibu Mini ingin sampaikan lagi atau sudah cukup? Saya rasa sudah cukup Bu. Oke, baiklah, semoga lancar dan sukses. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita dan menerapkan pembelajaran yang tentunya nanti menuntun untuk murid-murid di sekolah. Terima kasih Bu Ria. Baik, saya akhiri diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ria. Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Erna. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching dari Ibu dengan Ibu Rusmini sebagai coachingnya. Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching ini? Wah, rasanya lega sekali ya Bu. Oh, oke. Nah, tadi saya sudah mengamati nih proses coachingnya. Dan ini ada beberapa catatan yang saya ingin bertanya kepada Ibu. Apakah boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama dari catatan saya ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan proses coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang telah Ibu laksanakan? Dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, tentunya potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti coaching saya sudah menerapkan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, dari pengamatan saya ya Bu Rian, di sini Bu Rian sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan. Terbukti dari cara Ibu melakukan coaching yang tidak ada perbedaan strata, kemudian juga Ibu menerapkan proses kreatif di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coach yaitu Ibu Rusmini untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi. Terus saya juga melihat di sini Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari coach itu, dan juga saya melihat dan mengamati Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian itu sendiri saya melihat Ibu kehadiran penuhnya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di mana Ibu ini sebagai coach sudah memaksimalkan potensi coach itu sendiri, sehingga saya melihat coach ini memiliki banyak solusi atau ide dari permasalahan yang saat itu coach hadapi. Iya, terima kasih Bu. Nah, di sini saya melakukan pengamatan terhadap Ibu dan saya melihat Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Di sini juga Ibu melakukan kompetensi inti coaching. Nah, apakah dari kompetensi coaching yang mau dikembangkan lagi selain keaktifan, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif? Baik Bu, untuk kedepannya tentu saya ingin meningkatkan
kompetensi coaching saya sebagai coach, agar kompetensi saya lebih berkualitas dalam memaksimalkan menggali potensi-potensi dari seorang coaching. Yang tentunya hal itu biasanya bisa atau dilakukan dengan banyak latihan sebagai seorang coach dengan alur tirta dan juga dengan teknik rasa. Dengan rekan sejawat nantinya atau dengan siapapun yang bakal yang nantinya tentu akan bercerita dengan saya. Oke, baik ya Ibu Rian ya. Sungguh luar biasa sekali Ibu. Dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan yang terbaik. Harapan saya, Ibu bisa membantu rekan sejawat dalam menggali potensi rekan sejawat yang saat mereka itu membutuhkan tempat berbagi cerita masalah yang sedang dihadapi di kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu, saya akan sering-sering berlatih untuk melakukan proses coaching agar semakin baik dan semakin meningkat. Oke, baik Bu Rian. Nah, saya di sini sudah merasa cukup dalam mensupervisi kegiatan proses coaching yang Ibu lakukan. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat dan kedepannya tetap Ibu Rian menjadi yang terbaik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Ibu Rian selalu sehat, dapat menjadi coach bagi rekan sejawat, Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Erna. Terima kasih ya Bu Rian. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Ibu Rusmini. Apa kabarnya hari ini? Pada hari ini kabar saya baik Ibu Rusmini. Luar biasa ya Bu Erna ya. Baik Ibu Erna, sebelum mengamati proses coaching Ibu Erna, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses coaching. Yang menjadi acuan saya di sini adalah Ibu Erna harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi dan juga kompetensi inti seorang coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Bisa dipahami Bu Rusmini? Baik Ibu Erna, dari dua kompetensi tadinya Ibu Erna sebutkan, kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu kompetensi apa? Nah, di sini nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya nanti bisa menggali ide-ide yang ada pada coaching. Oh ya, Bu Erna ya. Baik Ibu Erna, di sini pertanyaan terakhir ya Bu ya, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti. Oke, nah saya sendiri akan menerapkan alur tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab secara runtut. Bisa menggali ide-ide dari coaching agar coaching dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coaching hadapi. Baik Ibu ya, berarti semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi cerita, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu memulai percakapan coaching Ibu dan semoga lancar ya Bu proses coachingnya. Oke, terima kasih ya Bu Rusmini ya. Saya silakan ya Bu ya Ibu untuk memulai proses coachingnya. Selamat siang Ibu Rian. Selamat siang Bu Erna. Apa kabarnya Ibu Rian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Erna sendiri? Kabar saya Bu baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Hanya saja di sini ada sesuatu yang mengganjali hati saya nih Bu. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Bu Erna. Oke, kalau Ibu Rian tidak keberatan nih, apa yang membuat hati Ibu Rian itu ada sesuatu? Gini Bu ceritanya. Jadi saya punya anak di kelas 7 Bu. Itu yang akhir-akhir ini beberapa kali tidak masuk dalam pembelajaran saya. Saat saya tanya kepada teman-teman di sekolah atau di kelasnya, ternyata di pembelajaran sebelumnya dia itu masuk. Hanya saja pas di pembelajaran saya dia tidak hadir dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau dari cerita Ibu Rian ini, tujuan Ibu Rian hari ini adalah kita ingin membahas perihal satu
anak didik yang tidak ikut di pembelajaran, bahkan ketika pelajaran ibu itu tiba-tiba menghilang. Benar sekali. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri nih, mungkin dari hasil pantauan ibu, apa yang menyebabkan anak ini tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran ini? Iya, jadi ketika saya tanya teman-temannya, teman-temannya juga ternyata tidak tahu alasannya kenapa anak ini sampai tidak masuk ke dalam kelas. Kemudian ketika saya bertemu dengan anaknya itu, saya langsung tanyakan kepada dia kenapa dia tidak masuk dalam pembelajaran saya. Anak itu hanya diam saja, Bu. Dan saya jadi bingung gitu, bagaimana menyelesaikannya. Nah, ini yang menjadi beban pikiran saya karena sudah terjadi beberapa kali, bukan hanya satu kali. Kemungkinan nih Bu, apakah ada penyebab anak tersebut tiba-tiba menghilang di dalam kegiatan pembelajaran gitu? Iya, Bu. Saya tanya ke teman-teman saat di ruang guru, anak ini apa dalam pembelajaran mereka hadir? Ternyata teman saya bilang, iya, hanya saja ketika pembelajaran saya saja yang tidak hadir. Nah, itu pelajaran apa ya Bu ya anak itu hadir? Pelajaran seni budaya. Jadi di situ teman saya yang guru seni budaya menerangkan bahwa anak ini aktif, bahkan dia mengikuti FLS2N kalau nggak salah kemarin. Berarti ada yang aneh ya Bu ya. Pelajaran seni budaya dia aktif, sedangkan di pelajaran ibu dia kurang aktif. Kalau menurut Ibu Ria sendiri nih, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab anak itu nggak aktif atau tiba-tiba menghilang gitu Bu? Mungkin dia suka seni kali Bu ya, yang berhubungan dengan keterampilan seperti menyanyi, menggambar, atau menari seperti itu Bu. Kalau saya kan lebih banyak ke teori. Nah, Ibu Rian kan sudah punya analisa nih dari perkiraan kenapa anak ini tiba-tiba menghilang. Nah, apakah ada penyebab masalah yang lain gitu Bu? Oh iya Bu, mungkin lebih ke strategi pembelajarannya kali ya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan penyebabnya. Kira-kira setelah mengetahui penyebabnya itu sendiri ya Bu ya, dari Bu Rian sendiri nih, apa rencana atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oke, kedengarannya bagus itu Bu Rian. Iya Bu, jadi anaknya kan suka yang bergerak-gerak seperti itu. Jadi bisa jadi gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi mungkin nanti dalam pembelajaran saya akan memberikan sebuah proses atau konten pembelajaran dan juga produknya yang menerapkan atau berarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga nanti prakteknya itu bisa dengan sesekali melakukan pembelajaran di luar kelas. Baik itu Bu Rian, solusi yang tepat untuk mewujudkan segala kebutuhan dan kodrat anak yang berbeda dengan memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya kan Bu ya? Iya Bu. Nah, itu akan sangat bagus sekali. Nah, dari skala 1 hingga 10, menurut Ibu Rian nih, di mana posisi Ibu Rian dalam mencapai tujuan penerapan strategi pembelajaran tersebut? Kalau untuk skala saya sendiri itu kemungkinan saya berada di skala ke-8 sih Bu. Jadi harapan saya penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengakomodasi kebutuhan murid. Oke. Apa yang menjadi kekuatan Ibu
sehingga Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Ibu? Saya yakin apabila pembelajaran berdiferensiasi ini diterapkan ke dalam kelas, itu bisa menarik minat siswa dan juga potensi mereka, sehingga bisa memenuhi gaya belajar mereka yang beragam. Bagus sekali Bu Rian. Namun dalam mewujudkan strategi tersebut nih Bu Rian ya, apakah Ibu sendiri sudah punya komitmen dan dukungan yang Ibu perlukan agar terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, jadi nanti insya Allah saya akan membuat modul yang berdiferensiasi, mencakup gaya belajar kinestetik dan juga browsing tentang pembelajaran berdiferensiasi dari YouTube, Google, atau mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan atau webinar seperti itu, Bu. Kemudian mungkin saya juga akan bertanya kepada teman yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau bertanya kepada kepala sekolah. Sehingga nanti ketika saya melaksanakannya di sekolah, tingkat keberhasilannya pun insya Allah menjadi lebih tinggi lagi, Bu. Tepat sekali itu, Bu. Terkait komitmen dan dukungan yang sudah Ibu sebutkan tadi nih, saya juga mempunyai harapan agar bisa terlaksana dengan lancar. Nah, terkait dengan tindak lanjut komitmen dari Ibu Rian tersebut, mungkin ada nggak yang tidak sesuai dengan target atau tindak lanjut seperti apa yang kira-kira Ibu Rian lakukan gitu? Ya, kalau seandainya nanti tidak sesuai dengan targetnya, maka mungkin saya akan berkoordinasi dengan guru lain, misalnya anak tersebut tadi misalnya belum berubah ya Bu, masih belum berubah, maka saya akan koordinasi dengan wali kelas, guru BK, ataupun kepala sekolah. Oh, benar sekali Bu. Memang dukungan dari berbagai pihak dan kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya. Sehingga itu dapat menunjang kita sebagai guru. Karena di sekolah juga kan ada wali kelasnya, ada guru BK, ada kepala sekolah yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi dalam menunjang kegiatan aktivitas ini. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, yang awalnya datang ke saya menyampaikan banyak pikiran, ada siswa yang kurang aktif, ternyata saat ini Ibu sudah menemukan solusinya. Kira-kira menurut Ibu Rian nih, bagaimana perasaan Ibu Rian setelah melaksanakan diskusi dengan saya? Kita sharing nih. Alhamdulillah sih Bu, saya merasa lega, lebih lega dan juga mendapatkan pencerahan seperti itu. Dan beban pikiran saya ini jadi banyak berkurang. Nanti tinggal eksekusinya saja sih Bu. Harapannya biar anak tersebut berminat kembali dalam belajar, jadi dia lebih semangat gitu untuk hadir di setiap pembelajaran saya. Oke, dengan harapan berarti itu adalah sebuah doa. Nah, saya juga mendoakan agar proses pembelajaran Ibu di kelas nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan sesuai dengan harapan, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah percaya pada saya untuk bercerita. Saya juga berterima kasih pada Ibu karena sudah mau mendengarkan atau mendengar cerita saya ya Bu. Saya malah dapat solusi dari diskusi atau proses coaching kita kali ini. Baiklah, saya tunggu laporan dari Ibu Rian untuk tindak lanjut pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Bagaimana respon anak setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasinya, ya Bu Rian ya? Baik Bu, nanti saya akan konfirmasi kembali. Oke, ada lagi yang mau Ibu Rian sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Jika saya sudah melaksanakan rencana aksi saya, nanti hasilnya seperti apa, nanti kita akan diskusikan kembali.
Oke, semoga niat baik Ibu Rian ini diberikan kemudahan. Semoga juga dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasinya ini dapat meningkatkan motivasi niat ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih ya Bu Rian. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang juga Ibu. Apa kabarnya? Kabarnya sehat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses coaching tadi? Perasaan saya lega setelah melaksanakan proses coaching itu Bu. Oh ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching dan ini ada beberapa catatan dan saya ingin bertanya beberapa hal. Boleh ya Bu Erna? Boleh Bu. Ya, yang pertama itu yang ingin saya tanyakan yaitu di saat Ibu melakukan proses coaching tadi, apakah yang menjadi indikator ketercapaian dari seorang coaching? Nah, dari proses coaching itu saya sendiri sudah menerapkan prinsip sebagai seorang coach di mana saya menjadi kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching yang saya dapatkan. Kemudian untuk kompetensi inti coachingnya saya sendiri sudah menerapkan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu Erna, tadi saya lihat dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip coach ya. Di sini Ibu menerapkan kemitraan ya, terbukti dari Ibu ketika berbicara dengan seorang coach. Di sini Ibu tidak menunjukkan perbedaan strata ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian di sini juga saya memiliki catatan, Ibu juga di sini mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini kan Ibu sangat memaksimalkan potensi dari seorang coach dan juga Ibu di sini memberikan kompetensi inti sesuai dengan rubrik penilaian saya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Berarti di sini Ibu luar biasa sekali ya memaksimalkan potensi coach sehingga coach di sini keluar semua solusinya ya. Gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Di sini juga Bu ya. Dari pengamatan saya lagi ya, di sini ada juga catatan saya. Menurut saya proses coaching Ibu ini sangat baik ya. Kira-kira dari kompetensi inti ini, adakah lagi yang ingin Ibu kembangkan selain kehadiran penuh dan mendengarkan aktif? Baik Bu, untuk kedepannya tentu saya meningkatkan lagi kompetensi coaching saya sebagai coach agar kompetensi saya ini lebih berkualitas lagi dalam memaksimalkan menggali potensi potensi seorang coach yang nantinya itu bisa saya lakukan dengan banyak latihan sebagai seorang coach dengan alur tirta dan teknik rasa ya pasti ya. Nah, yang saya dapat terapkan juga dengan rekan sejawat nantinya atau dengan siapapun yang ingin berbagi cerita. Ya, luar biasa sekali ya Bu Erna ya. Karena tadi Ibu Erna dari pengamatan saya itu sudah melakukan yang terbaik. Harapan saya tentunya Ibu Erna lebih lagi membantu rekan sejawat dan lebih lagi nanti bisa menggali potensi rekan sejawatnya ketika Bu Erna melakukan proses coaching. Oke. Baik Bu, saya akan terus berlatih dalam proses coaching yang saya laksanakan. Nah, semoga semakin saya sering melakukan proses coaching ini, maka saya akan semakin lebih baik menjadi seorang coach. Ya, baik Bu ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini supervisinya. Semoga kedepannya Ibu tetap menjadi seorang yang terbaik. Terima kasih. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Ibu Mini. Waalaikumsalam Bu Rian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat selalu ya Bu ya. Amin. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebagai pengamat, saya akan melihat proses coaching Ibu
Kemudian tapi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, yang menjadi acuan saya adalah melihat prinsip seorang coach. Jadi dari Bu Nini itu dari segi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan di situ juga nanti akan tampak kompetensi inti seorang coaching, di mana di situ ada kehadiran penonton presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya. Kemudian nanti juga alur tirtanya, mana di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, saya akan memulai pertanyaannya dengan pertanyaan pertama. Kompetensi coaching yang mana yang Ibu Mini akan kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, saya akan memilih kompetensi inti yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif kemudian. Oke. Kemudian dari kedua kompetensi tadi, itu kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu Rusmini kembangkan itu kompetensi apa? Mungkin saya akan memilih mendengarkan aktif, karena dari mendengarkan aktif ini saya bisa menggali potensi dari seorang coaching. Oke, baik sekali ya. Ya, Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, ya. indikator ketercapaian yang ingin Ibu Mini tuju atau capai dalam proses coaching itu seperti apa? Saya ingin menerapkan alur kita, yaitu tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencananya, dan tanggung jawabnya itu secara runtut agar bisa menggali ide-ide dari seorang coach, dan seorang coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baiklah, sudah sangat sistematis sekali ya Bu Iya, ya. betul ya. Semoga proses coaching Ibu bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga nanti semua yang menjadi indikator ketercapaiannya semuanya terwujud. Baiklah, terima kasih Bu Mini atas waktunya. Sama-sama Bu Rian. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Ibu Rusmini. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya sehat, tapi di hati dan pikiran saya saat ini ada sesuatu yang lagi saya pikirkan Bu. Oh, ada pikiran. Kalau boleh saya tahu, apakah pikiran yang mengganjal pikiran Ibu Erna itu? Kalau yang saya pikirkan saat ini ya Bu ya, saya punya siswa. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 ya Bu ya. Iya. Nah, di pelajaran saya, terutama pelajaran matematika, setelah saya pantau beberapa kali anak ini tidak mengikuti pembelajaran di kelasku. Pas pelajaran mata pelajaran yang lain, anak ini ikut Bu, aktif. Baik, jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Ibu ingin membahas satu perihal anak didik Ibu yang ketika pelajaran matematika menghilang ya Bu ya. Kira-kira menurut pantauan Ibu sendiri, apa sih yang menyebabkan si anak ini tidak hadir dalam pelajaran matematika? Ya gini ya Bu ya, jadi ketika saya tanya teman-temannya nih ya Bu ya, teman-temannya juga nggak tahu Bu alasan anak ini kenapa tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian saya pernah ketemu sama anaknya secara langsung dan saya tanya, kenapa nak kamu tidak ikut pembelajaran matematika bersama Ibu? Anak ini dia diam Bu dan tidak bisa menjawab. Saya sebagai gurunya juga bingung Bu, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini sehingga itu menjadi beban pikiran saya saat ini Bu, karena itu sudah terjadi beberapa kali Bu. Berarti pada pelajaran matematika saja ya Bu ya? Iya Bu. Kalau pelajaran lain bagaimana Bu? Nah, kalau dia di pelajaran lain itu saya tanya nih ya Bu ya, sama rekan guru yang beda pelajaran. Anak ini ternyata dia ngikut pembelajaran itu Bu, dan anak tersebut aktif di dalam kegiatan pembelajaran tersebut di kelas. Bu Erna, jika saya boleh tahu pelajaran apakah itu? Nah, kebetulan kemarin ya Bu ya, saya udah bertanya kepada teman rekan guru. Nah, pelajarannya itu adalah pelajaran olahraga.
Nah, anaknya di sini ketika mengikuti pembelajaran olahraga, anaknya masuk. Terus yang kedua anaknya aktif. Yang ketiga anaknya ini suka mengikuti lomba-lomba kegiatan olahraga seperti futsal, sepak bola, renang, Bu. Oh, berarti kalau tidak seperti itu aktif ya Bu ya. Tapi kalau pada belajar matematika dia tidak aktif. Kira-kira apakah Ibu Erna tahu penyebabnya? Nah, saya mempunyai pemikiran ya Bu ya, sebagai asumsi. Mungkin anak ini dia suka yang berhubungan dengan keterampilan yang menggunakan gerak tubuh. Terus mungkin anak ini suka pembelajaran di luar kelas seperti di alam. Terus mungkin juga anak ini bisa dia suka pembelajaran menggunakan musik seperti kegiatan senam, Bu. Nah, sedangkan saya sendiri, saya itu pembelajarannya kan kebanyakan teori, rumus, soal, Bu. Ya, itu berarti berdasarkan analisa Bu Erna ya, Bu Erna ya. Kira-kira penyebab masalah ini apa ya, Bu? Nah, setelah saya memperhatikan kegiatan pembelajarannya itu ya, saya bandingkan sepertinya strategi pembelajaran saya ini, Bu. Oh ya, berarti Ibu sudah mengetahui penyebabnya ya, Bu ya. Kira-kira setelah mengetahui penyebabnya, apa nih solusi Bu Erna? Nah, karena ini berhubungan dengan strategi pembelajaran, saya mencoba mencari informasi kegiatan pembelajaran apa yang kira-kira bisa. Saya mencoba untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Bagus sekali Bu Erna itu. Ya, Bu. Jadi karena anak ini kan dia suka yang namanya bergerak, terus bisa jadi gaya belajar anak ini juga gaya belajar yang kinestetik. Jadi mungkin nanti dalam pembelajaran saya sendiri, pembelajaran matematika, saya akan memberikan yang namanya sebuah proses, pasti kan ya. Nah, dan ada konten pembelajaran, juga produk yang nanti dihasilkan oleh anak ini sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, Bu. Sehingga kalau boleh perlu juga sih ya Bu ya, praktek atau belajar sesekali itu di luar kelas, Bu. Bagus sekali ya Bu ya, berarti Bu Erna sudah mendapatkan solusinya untuk mewadahi anak ini ya Bu ya, kebutuhan akan belajarnya. Nah, menurut Ibu sendiri nih, pada saat Ibu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu skalanya kalau saya boleh tahu dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini di skala berapa? Nah, kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, mungkin saya ini berada di skala 8, di mana saya mempunyai harapan agar kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengakomodasi kebutuhan belajar, gaya belajar, serta kesiapan belajar dari murid tersebut, Bu. Oh ya, Bu ya. Kemudian Bu, apa kekuatan Ibu sehingga Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas Ibu, khususnya pelajaran matematika? Nah, di sini saya yakin Bu, karena melalui pembelajaran berdiferensiasi ini mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, terus bisa menarik minat dan potensi siswa, karena dengan gaya belajar yang beragam serta karakteristik yang beragam juga pada anak. Oh ya, bagus sekali Bu ya. Nah ya. Kemudian di dalam mewujudkan strategi tersebut, Ibu, apa komitmen dan dukungan yang diperlukan Ibu agar tujuan Ibu ini bisa terlaksana secara berkelanjutan? Iya ya Bu ya. Nanti untuk strategi, komitmen dan dukungan, sepertinya saya harus memulai dengan membuat modul pembelajaran yang berdiferensiasi yang berisi ada proses, ada konten, ada produk yang mudah-mudahan bisa memenuhi gaya belajar anak, bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah,
saya juga bisa mencari informasinya dengan cara browsing pembelajaran berdiferensiasi itu melalui Google, YouTube, atau saya akan mengikuti webinar seperti seminar pembelajaran berdiferensiasi. Bisa juga nanti saya meminta dukungan dengan bertanya kepada teman rekan sejawat yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas. Nah, di sini mudah-mudahan ya Bu, tingkat keberhasilannya pun bisa lebih maksimal Bu. Iya, betul Bu ya. Kemudian ini Bu ya, terkait komitmen dan dukungan yang sudah Ibu sebutkan tadi, saya juga berharap bisa terserang dengan lancar ya Bu ya. Nah, terkait dengan tindak lanjut misalnya nih, komitmen Ibu itu tidak ada yang sesuai target. Kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Ibu lakukan? Nanti saya bisa berkoordinasi dengan guru lain seandainya anak tersebut masih belum ada juga perubahan. Maka saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah. Iya ya Bu ya, tentunya kita selaku guru di komunitas sekolah itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya Bu ya. Istilahnya kolaborasi, apakah itu dengan rekan sejawat, wali kelas, guru BK, ataupun kepala sekolah ya, karena itu adalah salah satu untuk menunjang aktivitas kita ya Bu ya. Jadi awalnya tadi kan Ibu menyampaikan tentang anak yang tidak menyukai pelajaran matematika ya Bu ya. Sekarang Ibu sudah menemukan solusinya nih. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita berdiskusi? Nah gini, Ibu Rusmini, jujur saya merasa lega dan saya juga banyak pencerahan dari diskusi ini, dan beban pikiran saya juga setidaknya berkurang. Nanti saya akan mencoba untuk melaksanakan rencana aksi seperti mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan harapan agar anak tersebut mempunyai minat untuk belajar matematika itu tinggi. Baik ya Bu ya, amin ya, saya doakan ya semoga proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi Ibu nanti berjalan lancar sesuai dengan harapan. Saya juga berterima kasih nih kepada Ibu Erna karena sudah mau berbagi cerita kepada saya di siang hari ini. Ya Ibu Rusmini, saya juga mengucapkan terima kasih. Ibu juga sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya merasa juga mendapatkan ide-ide serta solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Ya baik Bu ya, untuk selanjutnya saya tunggu ya Bu ya laporan dan tindak lanjut Ibu ya. Siap Ibu, nanti saya akan menceritakan bagaimana hasil dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya. Ya baik Bu ya, saya rasa cukup di sini atau ada hal lain lagi yang mau Ibu Erna sampaikan? Sepertinya saya merasa sudah cukup Bu, karena jika saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, mudah-mudahan hasil yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik. Nanti kalau ada kendala, saya akan berdiskusi dengan Ibu Rusmini ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Erna ya. Baik Ibu Erna, saya pamit dulu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Rusmini, terima kasih Ibu Rusmini. Assalamualaikum Bu Mini. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah ya, biar kita sehat selalu. Ya. Begini Bu, jadi setelah mengamati proses coaching Ibu yang lalu dengan coaching, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Rasanya lega sekali Bu. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching dan ada beberapa catatan dan saya ingin bertanya beberapa hal. Saya Bu, Boleh. jadi yang pertanyaan pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari coaching Ibu?
melakukan proses coaching tadi Bu ya, saya sudah menerapkan prinsip coach. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi seorang coaching. Kemudian saya juga sudah melaksanakan kompetensi inti coaching saya, yaitu saya sudah menerapkan dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Kemudian terbukti dari cara Ibu melakukan coaching, di situ tidak ada perbedaan strata ya Bu ya. Kemudian Ibu juga menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari seseorang coachee untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coachee, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, di mana Ibu sudah memaksimalkan potensi coachee tersebut sehingga coachee memiliki lebih banyak solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Terima kasih Bu. Baik Bu, dari pengamatan proses coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Untuk kompetensi inti, masih adakah lagi kompetensi inti coaching yang mau Ibu kembangkan selain dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif? Baik Bu ya, untuk kedepannya tentu saya ingin lebih meningkatkan lagi kompetensi inti coaching saya ya, agar di sini tentunya kompetensi saya semakin meningkat dan berkualitas, sehingga ketika coaching saya berkualitas, maka saya semakin bisa memaksimalkan potensi seorang coaching. Yang tentunya hari ini bisa saya lakukan dengan sering melakukan latihan sebagai seorang coach dengan alur tirta, yaitu dengan terutama di komunitas sekolah ya Bu ya, dengan rekan sejawat atau dengan siapapun yang ingin berbagi cerita dengan. Oke, baik, sungguh luar biasa sekali Bu ini. Hasil dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan yang terbaik. Harapan saya Ibu bisa membantu rekan sejawat nantinya dalam menggali potensi mereka saat mereka membutuhkan tempat untuk berbagi cerita. Ya Bu, tentu saja ya Bu ya. Saya akan terus berlatih ya dalam proses coaching saya dengan semakin sering melaksanakan proses coaching, tentunya dengan siapa saja yang mau berbagi cerita tadi. Baiklah, saya rasa cukup sekian supervisi dari saya Bu Mini. Semoga bermanfaat ke depannya. Kemudian tetaplah menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Bu Mini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik dengan Alur Tirta. Calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.